Pelatih timnas Indonesia rekomendasikan Tom Haye untuk segera dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Vietnam ketar-ketir, pemain yang sangat tangguh seperti tembok raksasa Cina segera memperkuat timnas Indonesia. Park Hang-seo latih timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani rajai Liga Super Malaysia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Sintayong rekomendasikan Tom Haye untuk dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia. Ya, Sintayong didorong merekomendasikan Tom Haye untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh akun Indonesia yang fokus membahas pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Timnas Indonesia masih terus bergerilya untuk mencari pemain keturunan berkualitas. Pada saat ini setidaknya ada 4 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Joaon, Justin Hapner, dan Ragnar Oratmangoen. Sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengindikasikan bahwa masih ada 1 gelandang dan 1 penyerang yang sedang didekati untuk dinaturalisasi. Oratmangoen merupakan gelandang serang namun bisa dikategorikan sebagai penyerang karena dominan bermain di sayap kiri. Teka-teki mengenai gelandang baru sebagaimana yang diindikasikan oleh Erick Thohir masih belum terjawab. Tom Haye merupakan seorang gelandang yang bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda dan Eropa. Dia sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi namun tak kunjung ada proses untuk dirinya. Akun Twitter yang membahas dan memantau bakat-bakat pemain keturunan Indonesia mengindikasikan bahwa Sintayong dan Erick Thohir perlu memperhatikan Tom Haye. Akun tersebut menekankan hal itu setelah Tom Haye dinyatakan sebagai man of the match di laga Heerenveen kontra Fortuna Sittard. Haye mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yang keduanya adalah penalti. Selain keahliannya menjadi algojo, Haye juga membuktikan dirinya sebagai jenderal lapangan tengah untuk Heerenveen. Bro, choking again, should get more attention, tweet akun tersebut. Yang dalam bahasa Indonesia ya kira-kira artinya dia membuktikan dirinya lagi, seharusnya mendapatkan perhatian lebih oleh PSSI. Sebelumnya akun tersebut pernah mendesak PSSI untuk mengambil Haye karena kualitas lini tengah timnas Indonesia jeblok. Menyusul cederanya Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Terbukti tim asuhan Sintayong kesulitan dalam 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena tidak memiliki gelandang yang kreatif. Vietnam ketar-ketir, timnas Indonesia akhirnya diperkuat oleh bek tangguh sekuat tembok raksasa Cina. Ya, media asal Vietnam tampaknya terkesan dengan penampilan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Justin Hapner. Mereka terpukau dengan pertahanan Justin Hapner yang dianggap media Vietnam tersebut sangat kukuh bak tembok raksasa Cina. Seperti diketahui, Justin merupakan salah satu pemain yang akan dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat ini. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini dipersiapkan PSSI untuk mengawal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Selain Justin ada Jay Itzes, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangoen yang juga masuk dalam radar bidikan PSSI. Media Vietnam sudah melakukan penilaian terhadap Justin. Media Vietnam tersebut terkesan dengan performa pemain berusia 20 tahun tersebut. Pujian itu dilontarkan setelah Justin ikut membantu Wolverhampton Wanderers mengalahkan Sparta Praha di Premier League International Cup 2023. Ya, khususnya salah satu pemain naturalisasi yang akan bermain untuk timnas Indonesia adalah Justin Hapner, bek kelahiran Belanda yang menunjukkan performa impresif untuk tim Wolverhampton U21, kata media tersebut. Dalam pertandingan ini, bek berusia 20 tahun itu memegang ban kapten. Ia bermain selama 90 menit penuh dan menjadi tembok pertahanan yang kukuh untuk membantu Wolverhampton U21 memenangkan ketiga poin melawan lawannya Sparta Praha, kata media Vietnam menambahkan. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri kembali berhadapan dengan Vietnam pada tahun depan. Total ada 3 pertandingan yang akan dilakoni skuad Garuda melawan The Golden Star julukan timnas Vietnam. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan bersua dengan Vietnam di Piala Asia 2023 19 Januari 2024 mendatang. Kemudian pasukan Sintayong akan menantang The Golden Star dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diharapkan proses naturalisasi sejumlah pemain sudah selesai ketika timnas Indonesia bertanding dalam 2 agenda besar tersebut.
Terlebih Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah memberikan sinyal kuat proses naturalisasi sedang dipercepat. Park Hang-seo bersedia menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Ya, Park Hang-seo siap kembali ke Asia Tenggara (ASEAN). Apakah dia akan melatih timnas Indonesia untuk menggantikan Sintayong? Park Hang-seo sebelumnya melatih timnas Vietnam, namun setelah kontraknya habis ia sejauh ini belum menangani tim manapun. Kini sudah cukup lama menganggur Park Hang-seo membuka peluang kembali ke ASEAN. Namun hanya satu negara yang dirinya inginkan. Bukan timnas Thailand, melainkan timnas Indonesia. Ya, saya akan membicarakan hal ini setelah menerima tawaran resmi. Yang penting saya selalu berusaha melakukan yang terbaik, tidak peduli tim mana yang saya pimpin, kata Park Hang-seo. Kabar tersebut sontak mendapat reaksi negatif dari penggemar di Vietnam. Namun ia tak khawatir karena berhak mengambil tawaran yang diberikan andai benar terjadi. Ya, saya tidak pernah takut dengan reaksi negatif dari penggemar Vietnam. Jika Anda mendapat tawaran yang sangat bagus, mengapa Anda harus khawatir dengan reaksi penggemar? Saya tidak pernah memikirkan hal itu, kata Park Hang-seo. Park Hang-seo menegaskan dirinya memikirkan bagaimana mengembangkan pemain dan tim dan tak pernah peduli dengan reaksi orang luar. Ya, filosofi saya adalah menang, tidak peduli tim mana yang saya pimpin, saya tetap teguh pada filosofi saya. Saya akan memikirkan potensi setiap pemain untuk mencapai hasil terbaik, sambungnya. Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani rajai Liga Malaysia. Ya, Sadil Ramdhani tampil sebagai penyelamat timnas Indonesia saat laga menghadapi Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol yang tercipta dengan indah hasil umpan Ricky Kambuaya menyelamatkan Indonesia. Gol yang dibuat Sadil Ramdhani menjadikan Indonesia selamat dari kekalahan memalukan. Gol tersebut sekaligus membungkam berbagai pihak yang selama ini menyerang dirinya, bahkan mempertanyakan nasionalismenya. Terbukti dalam laga menghadapi Filipina, kiprah Sadil Ramdhani sepanjang laga luar biasa. Baru seminggu pulang ke Sabah FC setelah memperkuat Indonesia, Sadil Ramdhani mencatatkan lagi prestasi cemerlang di Liga Super Malaysia. Pemain sayap timnas Indonesia ini mencetak 1 gol dan Sabah FC menghajar Terengganu 4-0. Kecemerlangan Sadil tidak hanya berhenti di situ saja. Dalam laga tersebut, Sadil Ramdhani tercatat mengirim 2 umpan kunci yang mampu dikonversi menjadi sebuah gol. Sebuah pencapaian yang luar biasa fantastisnya. Ketika pemain sayap ini memperkuat timnas Indonesia, beberapa umpan kunci sempat dilepaskannya. Namun sayang tidak berbuah gol karena strikernya bobrok. Hal ini disebabkan kebersamaan antara dirinya dan para pemain timnas Indonesia belum sepenuhnya padu. Seandainya saja kemampuan Sadil Ramdhani mampu dioptimalkan dalam laga timnas Indonesia selanjutnya, bukan tidak mungkin jika para pemain timnas di depan Indonesia akan semakin menakutkan bagi lawannya. Oleh karena itu tugas Sintayong untuk membentuk chemistry tersebut. Di Sabah FC sendiri Sadil sudah menjadi pemain tak tergantikan. Kelincahannya di lapangan membuat dirinya menjadi pujaan supporter Sabah FC. Di klub Malaysia ini Sadil telah mengoleksi 7 gol di semua kompetisi. Catatan lain tidak kalah menarik dari Sadil Ramdhani di Sabah FC yang tergabung dalam Liga Super Malaysia masih ada. Di antaranya adalah dirinya telah tampil sebanyak 20 laga selama tahun 2023. Dalam penampilannya yang luar biasa, sekurang-kurangnya 13 assist telah diciptakan, di samping 7 gol yang telah dicetaknya. Deretan prestasi gemilang ini bukan tidak mungkin akan membuat Sintayong tidak akan berpaling dari Sadil Ramdhani dari timnas Indonesia senior menjalani sebuah pertandingan nantinya. Suka atau tidak, Sadil Ramdhani aset penting bagi timnas Indonesia. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.